Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ حاجي أحمد صاحب الوفا تاج العارفين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Mukarramun, para ustadz, para kesepuhan, wabil khusus mengurus LDTKN Tangerang Raya yang saya muliakan, dan juga keluarga besar Mushola Al-Ikhlas yang berbahagia, dan juga saya muliakan keluarga besar dari Mushola Al-Hashim. Dalam hari ini alhamdulillah Ustadz Mas Nur juga hadir. Kemudian dari Majelis Zikir Abahku 37 yang saya muliakan. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti acara manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, yang mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang saya muliakan, saya enggak banyak membahas tentang manaqib, tapi saya bahas terkait dengan ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan panggilan nanti bisa, jangan panggilan sama malaikat Jibril saja, lewat soalnya nanti. Di dalam ayat tadi yang dibaca surat Al-Hasr ayat 18 dan juga selanjutnya, di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebenarnya ayat ini kalau kita pahami, kita cerna, merinding.
Makanya tadi ketika dibaca pada merem, itu saking merduknya. Luar biasa ya. Luar biasa itu, Masya Allah. Jadi ini sebenarnya kalau kita pahami, kita renungi bahwa ini adalah ayat terkait dengan persiapan. Persiapan kita kepada Allah, apa yang sudah kita kerjakan dan apa persiapan yang akan kita lakukan di kelak kemudian hari. Nah, di dalam ayat ini ada 3 perintah. Ini sering saya bahas ini. Ayat ini karena terkait dengan Ramadan, terkait dengan Muharramnya, maka ayat ini sering saya bahas. Tapi kalau pembahasan Jumat kan sepintas, ya paling 15 menit lah gitu. Soalnya kalau sampai 30 menit bubar. Ya. Makanya saya bahas ayat ini enggak lama. Tapi karena ini makomnya makom manakib, Masya Allah, luar biasa bebas ya. 2 jam ini. Ini luar biasa ini ayat ini, Masya Allah. Ada 3 perintah yang Allah berikan kepada kita dalam ayat ini. 2 perintah ini sifatnya langsung. Ada perintah langsung, kemudian yang kedua 1 perintah tidak langsung. Ada apa gitu? Ntar kita bahas. Yang pertama, Allah katakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang pertama adalah ayat ini kalau melihat dari segi kode etik dalam tafsir, bahwa ayat ini diturunkan di Madinah. Kenapa? Karena biasanya surat Madaniyah itu, surat-surat yang diturunkan di Madinah biasanya identik dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa kok didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang telah beriman. Nah, karena ayat ini adalah ayatnya ayat Madaniyah, berarti orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah ini kan udah dipersiapkan punya iman. Ya kan, sudah punya iman mereka. Mereka diberangkatkan oleh baginda Rasul dari Mekah ke Madinah. Ini kan mereka sudah punya persiapan. Coba bayangkan, mereka itu kan diembargo itu, bahwa orang-orang yang mau berangkat hijrah itu nggak boleh bawa apa-apa. Semua barang-barangnya ada di sini. Silakan, kalau mau berangkat saja orang doang. Makanya mereka rata-rata berangkat itu nggak punya duit. Nah coba kalau hijrah model gitu kayak kita, wah langsat dari kita mah. Tapi ini karena iman gitu. Karena panggilan iman, Rasul yang menyampaikan, padahal Rasul kan belakangan berangkatnya. Nih, karena panggilannya panggilan iman, dan ini memang Rasul yang menyampaikan langsung dari Allah, maka mereka berangkat ke hijrah. Hijrah untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Sehingga orang-orang yang ada di Madinah, itu yang disebut dengan kaum Ansor, itu sangat-sangat menyayangi kepada kaum Muhajirin. Orang-orang yang berhijrah, itu kan senang banget mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa orang-orang kaum Muhajirin ini adalah orang-orang yang tidak punya harta. Sehingga ketika mereka datang ke Madinah, mereka dibebaskan. Silakan, kami punya tanah, kami punya ini, kami punya ini. Makanya hijrah mereka, kalau niatnya karena Allah
dan Rasulnya, maka mereka dapat Allah dan Rasulnya. Kan ada ya di dalam ayat, di dalam hadisnya itu. Jadi kalau misalkan niatnya hijrahnya itu karena untuk perempuan, udahlah saya mau hijrahnya di Mekah mah pada belangsak lah perempuannya, udahlah saya ke Madinah aja lah. Kenapa? Soalnya malah ada cakep begitu. Kalau niatnya karena perempuan, maka dia akan dapat nikah dia dengan perempuan itu. Kalau misalkan niatnya dia adalah harta, dia dapat harta. Kenapa? Karena di sana itu banyak orang-orang dermawan yang mereka itu memberikan fasilitas bahwasanya, Pak, punya harta enggak punya. Saya kaum muhajirin, nih ada harta, nih ada tanah, nih ada ini, silahkan. Nih saya punya anak, kawinin. Mantap jasa. Kalau dulu pas waktu dia berangkat itu bawa cuman istri, cuman atu, dulunya punya 2, di sana tambah lagi saya. Ya kan niatnya tergantung. Jadi kalau misalkan niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Nah, kebanyakan di antara para sahabat ini karena memang sudah dipupuk keimanannya oleh Rasul, keyakinannya oleh Rasul, maka mereka sudah pada beriman. Sehingga ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Coba kalau khutbah Jumat semacam ini, yakin bubar. Kenapa? Lamaan, apalagi kalau misalkan di pabrik semacam ini, ya yakin tahun ini masih dipakai, tahun besok agak. Ya Allah subhanahu. Jadi inilah hebatnya nih. Ketika Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ingat, kata-katanya telah beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah menyatakan amanna wahum la yuftanun, apakah mereka mengira nanti, dalam ayat yang lain, apakah mereka mengira bahwasanya ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, kami telah beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji? Enggak, pasti akan mendapatkan ujian. Nah, ujian mereka itu adalah berangkatnya mereka tuh dari Mekah ke Madinah, hijrahnya mereka dari Mekah ke Madinah. Ini ujian keimanan. Kenapa? Karena kan mereka nggak bawa apa-apa berangkat tuh. Tapi mereka punya keyakinan bahwa ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Man kanat hijratuhu ilallah, man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapati Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan mendapati Allah dan Rasulnya? Artinya hati mereka tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu yang mereka dapatkan. Apa? Ketenangan batin, ketenangan bahwasanya mereka datang ke Madinah tidak bawa apa-apa, tapi nanti kelak kemudian hari mereka diberikan keberkahan setelah mereka hijrah. Ini kan model kita, kan model orang hijrah semuanya ini. Loh, coba. Emang kita orang mana? Nah, itu orang Kerawang. Coba Ustaz Mas Nur. Orang mana Ustaz Mas Nur? Jawa ya? Tuh, Jawa, hijrahnya dari Jawa ke sini. Lo coba ngapain? Nyari kerja. Lo coba saya dari Bogor ke Tangerang ngapain? Emang punya saudara? Lah kagak. Tapi ketika kita sudah ada di sini kan banyak saudara gitu. Inilah ketika kita ingin memberikan yang terbaik, kita ingin mendapatkan sesuatu, maka hijrahlah gitu. Kalau misalkan ini kan sebenarnya banyak pemahaman ini. Kalau hijrah yang aslinya mah intiqalul makan ilal makan, berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah.
Nah, sekarang ini hijrah kita adalah hijrahnya dari kedul ibadah menjadi rajin ibadah gitu loh. Yang kemarin belum masuk toriko, sekarang masuk toriko, ini sudah hijrah namanya. Yang kemarin belum TKN, sekarang sudah TKN, ini sudah hijrah berarti kita gitu. Nah, hijrah kita maka dari situ ke situ tuh. Nah, karena ini adalah kita sudah mengatakan amanah, kami sudah beriman, maka lanjutan ayatnya, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Nah, ini kan rada unik begitu. Kenapa? Allah langsung menuju kepada inti. Inti apa? Inti iman. Inti iman ini adalah hasilnya nanti dari iman, nanti hasilnya takwa. Makanya perintahnya langsung takwa. Enggak langsung tolabul ini, enggak. Kenapa? Karena kalau sudah beriman, bagaimana iman itu bisa tumbuh, bagaimana iman itu bisa terpupuk, harus dengan ilmu. Kenapa Allah tidak katakan ta'allamu, enggak mengatakan begitu. Allah enggak katakan belajarlah kalian, tuntutlah ilmu oleh kalian. Enggak, langsung pada intisari di antara iman nanti akan sampai kepada ittaqullah, takwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah itu proses. Proses apa? Proses dari diawali dengan iman. Makanya orang yang bertakwa pasti dia sudah punya iman. Ini kan takwa ini. Apa? Takut sama istri tua. Nah, takwanya dari mana? Takwa dari kita punya fondasi iman. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena iman, takwa ini kan jauh sebenarnya. Prosesnya jauh untuk menggapai takwa, sehingga perintahnya ini langsung. Dan kalau misalkan diambil amarnya, ini kan amar hadir, bukan amar gaib. Amar hadir itu adalah perintah yang memang langsung Allah katakan, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Kan kalau bahasa ditunjuk mah takwa sia gitu. Nah kan langsung itu mah, ya kan? Takwalah kamu kepada Allah. Nah, kenapa dari iman langsung kepada takwa? Dari kata-kata amanu, kemudian ittaqu. Karena apa? Karena proses untuk menggapai takwa diawali dengan iman. Nah, jadi bagaimana? Iman ini tuh nggak bisa berjalan dengan sendirinya, nggak bisa dia. Harus diapain? Pupuklah dia. Dengan apa? Ilmu. Makanya iman ini nggak akan bisa tumbuh tanpa adanya ilmu. Coba, iman kita emang bertambah saat ini? Enggak. Kenapa? Karena kita diam di rumah. Enggak ngapa-ngapain. Tapi ketika kita datang ke majelis zikir semacam ini, iman kita bertambah karena ditambah dipupuk dengan ilmu. Kan datangnya kita ke tempat ini dasarnya punya ilmu dan juga ingin cari ilmu. Ilmu apa? Satu, ilmu kita untuk berbagi. Dua, ilmu kita untuk mencari. Tiga, ilmu kita untuk menggapai ikhlas. Kenapa? Karena ilmu ini harus dicari. Coba hadisnya kan perintahnya tolabul ilmi. Apa nungguin ilmu? Bukan tolabul ilmi, mencari ilmu. Kalau yang namanya mencari, gue ngejedok. Nah itu bahasa Jawa Tengah itu. Enggak ngejedok kita, enggak ngejedok baik begitu. Maksudnya nggak kemana-mana, di situ aja udah nggak dapat. Harus mencari. Makanya Nabi perintahnya adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Kalau orang mencari pasti dapat. Ini kan mencari ini, mencari janda aja dapat.
Nah, apalagi mencari ilmu, dapat. Ya. Makanya kalau dengan janda sebelah mah jangan mau. Jangan mau kalau janda sebelah, nggak mau. Saya juga nggak mau kalau janda sebelah mah. Luar biasa ya. Iman dipupuk dengan ilmu, harus ada ilmunya. Jadi nggak sembarangan iman kita ini bertumbuh itu karena memang didasari dengan adanya ilmu. Nah, kalau sudah ada ilmu, baru iman dipupuk dengan ilmu harus diamalkan gitu. Jadi yang ketiga itu harus ada amal. Amal apa? Amal untuk melestarikan iman, untuk juga melestarikan ilmu. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Nanti tuh niat itu bagaimana? Harus ada ilmunya, niat juga. Ya. Nah, kalau sudah ada amal, berarti sudah 3 nih. Iman, ilmu, amal. Dan amal nggak bisa begitu saja dia berjalan. Harus dibarengi dengan musola. Musola ikhlas maksudnya. Harus dibarengi dengan ikhlas. Harus dibarengi dengan ikhlas. Jadi kalau misalkan amal tidak didasari dengan ikhlas, yakin Pak, sia-sia. Sia-sia apa yang kita kerjakan. Coba kita duduk di sini nih, kagak ikhlas nih. Yakin capek doang kita dapat. Ya, makan dapat sih emang, ngopi dapat. Cuman amalia kita, ibadah kita kagak dapat apa-apa, gitu kan? Kan rugi itu. Nanti ketika kita pulang kepada Allah, ya dengan bawa tangan kosong. Enggak bawa ginian kita, enggak. Kopi kita enggak bawa, pisang goreng lain enggak bawa kita. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah ikhlas beramal. Nah, amal yang ikhlas itu. Nah, kalau misalkan iman sudah dipupuk dengan ilmu kemudian diamalkan, amal dibarengi dengan ikhlas, baru tuh yang keenamnya, yang kelimanya adalah takwa. Kalau sudah takwa ini kan berarti perintah Allah langsung kepada inti syariatnya, yaitu ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah katakan begini, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian kepada Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatazawwadu, maka berbekalah kalian semuanya, sebaik-baiknya bekal untuk kalian adalah takwa kepada Allah. Berarti takwa itu adalah modal kita, kembali kita kepada Allah. Nah, orang yang sudah menggapai masuk dalam tingkatan ittaqullah, maka orang ini disebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Apa fasilitas orang-orang yang bertakwa? Banyak. Masya Allah. Cirinya banyak. Ciri-cirinya kita buka dalam surat Al-Baqarah itu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Terus hudal lil. Nah, terus lanjutnya. Nah, cirinya, ciri orang muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil. Tuh ciri-cirinya tuh. Ciri orang muttaqin mah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia yakin dengan perkara yang gaib. Apa? Sesuatu yang tidak bisa dicerna, dia pahami, dia yakini bahwa ini adalah yakin, bahwa ini adalah benar. Apa? Allah itu gaib.
Malaikat itu gaib. Semua yang ada yang gaib. Yang enggak bisa dicerna oleh otak, tapi iman yang bisa cerna. Kenapa? Karena begini, logikanya saja logika. Kalau kita punya wudhu, kemudian kentut, batal. Yang dibasuh pantat apa muka? Hah? Iya kan? Masa kita wudhu batal, tapi yang dibasuh adalah muka. Padahal yang ngeluarin angin, nah, kan nggak masuk akal. Masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Makanya agama itu ada yang masuk dicerna oleh akal, ada yang tidak masuk akal. Tapi kita bisa meyakini bahwasanya ini benar. Apa sebabnya? Kita punya iman. Kuncinya punya iman. Sehingga orang-orang yang beriman cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Insyaallah. Ciri yang lain banyak, buka dewek. Gitu. Lalu fasilitasnya apa? Nah ini nih, fasilitas. Fasilitas orang-orang yang bertakwa itu apa? Fasilitasnya ada dua. Ada fasilitas secara umum, ada fasilitas secara khusus. Ini. Apa fasilitas secara umum? Fasilitas secara umum yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Itu ada ya. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai saja satu daerah, kuro, satu kampung, mereka penghuninya, penduduknya beriman dan bertakwa, maka lafatahna, pasti akan kami bukakan pintu barokah yang keluar dari, yang turun dari langit, kemudian yang bersumber dari bumi. Artinya daerah itu teh gemah ripah loh jinawi toto tentrem ketora ajo ngoten. Iya kan? Kan gemah ripah itu jadinya. Masya Allah. Kalau sudah menjadi gemah ripah satu daerah tersebut, makanya cager bager. Cager kan? Udah cager ya bager. Bagus kan? Udah cager ya bager. Masya Allah. Orang kalau itu cager, badannya cager, kemudian bagernya luar biasa. Kecuali orang Palembang bilangnya beda. Iya. Bager, cager, bager. Cager bager. Khoras, Pak. Subhanallah. Jadi itu fasilitas secara umum Allah berikan ya. Fasilitas secara umum Allah berikan. Kalau satu daerah, penduduknya, penghuninya, Allah, mereka bertakwa, beriman dan bertakwa, Allah bukakan pintu berkah yang turun dari langit dan juga pintu berkah yang Allah bukakan dari bumi. Artinya daerah itu subur makmur gitu. Masya Allah, kalau sudah daerah menjadi subur makmur, Masya Allah. Bukan sabar subur, bukan. Udah tutup soalnya. Subur makmur. Maka daerah itu satu, di situ para penghuninya adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga tidak ada perjudian. Ini kan pernah terjadi. Pernah terjadi dalam satu daerah, ketika di situ masih ada nabinya, maka daerah itu penuh dengan keberkahan. Tapi setelah nabinya wafat, kemudian berganti generasi berikutnya, maka berubah generasi itu. Makanya itu sunatullah. Kalau daerah kita saat ini nih
beriman dan bertakwa, ini karena memang sunatullah sudah berputar kepada kita. Mungkin bisa jadi di beberapa tahun yang akan datang berubah lagi ini. Mungkin bisa jadi lebih hebat ketakwaannya, atau mungkin bisa jadi lebih hancur kondisi keadaannya. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena itu mas sunatullah. Apakah Islam kalau begitu udah hancur? Enggak, Islam tetap akan ada di muka bumi ini. Apakah Ustadz yang jaga? Bukan, yang jaga adalah Allah. Jadi jangan sombong kita. Saya, kalau tidak ada saya, Islam tidak akan maju. Siapa lu? Tetap Islam tetap ada. Orang dulu ketika Nabi meninggal, kan para sahabat sebagian itu kan kaget. Kemudian juga, waduh ini bagaimana. Apa kata para sahabat? Rasul itu manusia, Rasul itu bisa meninggal. Maka nanti yang akan melanjutkan adalah para sahabat. Sehingga Nabi sudah menggariskan bahwa khairul kurun korni. Sebaik-baiknya kurun adalah kurun itu generasi. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang setelahku. Gitu. Siapa? Berarti kan sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang mengikuti setelah sahabat siapa? Tabi'in. Oh, coba, kurunnya sahabat itu kan hebat-hebat semuanya. Pada Khulafaur Rasyidin, kemudian di situ ada imam madhab, termasuk Imam Hanafi. Kemudian Imam Hanafi, kemudian setelah beliau meninggal, apakah generasinya hilang? Enggak, turun lagi kepada ulama berikutnya. Siapa? Imam Malik. Kemudian setelah itu Imam Malik, kemudian generasi berikutnya siapa? Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i, generasi berikutnya adalah Imam Hambali. Maka 4 inilah disebut dengan madhahibil arba'ah. Masya Allah, ini kan luar biasa. Ini Allah jaga. Islam itu tetap Allah yang menjaga. Sekalipun generasinya sudah berubah. Nah, generasinya dulu dengan generasi sekarang, apakah beda? Beda dari segi kualitas. Kualitasnya beda, Pak. Loh, jangan dikira kualitasnya enggak beda. Beda, jelas. Dulu, kalau orang kemana-mana, itu cukup merem sampai. Nah, kalau kita merem, tidur. Nah, benar. Loh, para wali-wali Allah, para wali Songo, ya kan? Coba, pertemuannya di mana? Di Gua Saparwadi, di Pamijahan. Jadi ketika dari Surabaya berangkat itu kan, Surabaya itu kan jauh, Jawa Timur ya. Datang ke Jawa Barat, coba, apa naik ontak? Enggak. Mereka itu berangkat dari sana, cuman merem doang, masuk satu lubang, kemudian sampai di sana. Itu semuanya sampai, Pak. Dari mana? Dari Tuban sampai ke sana, kemudian dari Gresik sampai, kemudian semuanya sampai ke sana. Kumpullah musyawarah di sana. Coba naik apa? Oh, mereka itu punya kemampuan tersendiri. Nah, itu hebat-hebat. Coba kalau misalkan semuanya model kayak macam itu, yakin kagak yang datang sama Nabi. Kenapa? Karena dia punya jalan sendiri. Begitu. Nah, karena kita ini punya jalannya sendiri, dan juga nggak diberikan kemampuan model semacam itu, maka kita punya jalan. Jalannya apa? Jalan yang bisa menembus. Menembus apa? Menembus hadir kepada Allah. Yaitu apa? Dengan cara kita masuk dalam thariqah, dan di dalam thariqah itu kita akan sampai. Sampai kemana? Sampai kepada tujuan. Tujuannya kita apa? Tujuannya adalah wusulun ilallah, yaitu wusul kepada Allah gitu. Nah, itu kan takwa. Itu fasilitas secara umum Allah berikan, ada fasilitas secara khusus Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Satu saja. Apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang mempunyai sifat takwa dalam dirinya, maka Allah jadikan urusannya yang tadinya sulitnya luar biasa menjadi urusan yang mudah.
Coba, ini kan muka-muka takwa semuanya ini. Sehingga nanti bukan takut itu bukan. Ya Allah, ini akan Allah bukakan, Pak. Ih, jangan dikira kita nggak dikasih sama Allah. Cuma entar. Kalau misalkan dikasih sekarang, yakin manaki besok ada yang di atas ini. Contoh, ya Rob, saya minta rumah yang gede, ya Rob. Dikasih, blok udah. Jadi itu besok manakib kagak, sholat kagak, yang ada ngurusin bini beda tuh. Padahal bininya gemuk, ya, diurusin beda, jadi ngurusin bininya. Nah, kalau misalkan kita dikasih semacam itu langsung, maka tidak akan kita gapai di akhirat nanti. Sebenarnya ini kan kita capai di dunia kan untuk mendapatkan hasil yang besar nanti di akhirat. Tapi tadi amalia kita itu harus dibarengi dengan ikhlas gitu. Sehingga kalau sudah ikhlas masuk dalam kondisi takwa tuh, maka perintahnya ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Tuh baru satu. Belum amar satu ya. Ini kalau misalkan khutbah Jumat pakai kayak begini nih. Masya Allah. Yakin besok saya gak dipakai lagi saat ini. Nah, perintah yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kan perintahnya nggak langsung. Disebut dengan amarnya amr gaib. Wal tanzur, hendaklah gitu. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa-apa yang sudah ia kerjakan tempo lalu, lighadin, untuk persiapan di masa yang akan datang. Apa? Akhirat tuh persiapannya. Makanya Nabi sudah pernah sampaikan begini, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ladang akhirat. Ini kan adalah kita hidup di alam dunia ini untuk menggapai akhirat. Makanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap kita, setiap diri melihat apa yang sudah kita kerjakan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Apabila amal kita baik sebelumnya, maka balasannya baik. Apabila amal kita buruk sebelumnya, maka balasannya juga buruk. Masya Allah. Ustaz, apakah kita bisa lihat amal kita? Apakah kita juga bisa lihat dari kejelekan kita? Bisa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan, pasti kita akan bisa lihat nanti kebaikan kita. Pun juga sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita pun akan melihat. Makanya bahasanya perintah di sini, silahkan. Kalau kau bisa melihat kebaikan di belakang, persiapan untuk depan, silahkan kamu lihat. Tapi kalau kamu nggak mau, ya silahkan, itu mah untuk diri kamu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kamu ya buat kamu, amal kami ya buat kami. Sudah. Makanya perintah ini perintah tidak langsung. Untuk apa? Silahkan. Kalau kau mau masuk neraka ya up to you, mau masuk surga ya terserah kamu. Enggak rugi bagi Allah. Apakah langsung turun pangkat gitu dari Tuhan menjadi hamba? Enggak. Enggak akan turun derajat Allah dari Khalik menjadi makhluk, nggak akan turun derajatnya kalau kita tidak menyembah. Makanya bahasanya wal tanzur, hendaklah setiap jiwa, setiap diri perhatikan apa-apa yang sudah dikerjakan tempo lalu. Kenapa? Karena tempo lalu yang kita kerjakan, dosa yang kita kerjakan, maksiat yang kita lakukan, tempo lalu itu ada catatannya. Jangan dikira nggak ada. Kenapa? Karena kita semuanya sudah pakai namanya buku gantung. Ini kan ada buku gantung ini. Nggak bisa melihat kan?
Bisa melihatnya di mana? Ketika kita berangkat haji, itu masih bisa melihat. Apa? Bacaan-bacaan manasik. Tapi ini kita nggak bisa lihat, tapi emang itu catatannya ada di situ. Wa alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Kami tetapkan buku-buku catatan mereka itu di leher mereka, ngegantung di sini. Ada catatannya. Hari ini kita duduk di sini, jam segini kita ada di sini, jam 10 kita masih di sini, apalagi sampai jam 12 kelamaan. Kita masih ada sini, ada catatannya, nggak usah khawatir. Nggak usah nanti ditanyain, ya Rob, saya dulu pernah di musola Al-Ikhlas ya Rob, sampai dengerin Ustadz juga kelamaan ya Rob, tapi saya ikhlas ya Rob. Ya kalau disebutin maka gak ikhlas, karena disebutin. Nah, ya Rob, tapi ada catatannya itu semuanya. Ada catatannya, apa yang saya ucapkan saat ini, apa yang Bapak dengarkan saat ini, itu ada catatannya. Ada catatannya. Makanya, Iqra' kitabak. Kafa binafsikal yaum. Cukup hanya diri kamu yang bisa baca. Orang lain nggak ada yang bisa baca. Orang lain nggak ada yang bisa baca kitab kita nanti. Hanya kita yang bisa baca. Sehingga, perintahnya adalah wal tanzur. Kalau kau ingin masuk surga, ingin persiapan di masa yang akan datang, lihat masa belakang kamu itu apa. Lihat dosa kamu kemarin itu banyak apa sedikit. Ketika banyak, istighfar. Ketika sedikit, bersyukur bahwasanya dosa kita sedikit. Usahakan kalau dosa baik besar maupun kecil, tetap itu namanya dosa. Tetap yang namanya dosa, tetap diapain? Istighfarin. Nah, jadi makanya salah satu, ini kan ada ciri 4. Ada alamatus sa'adah. Ciri orang yang bahagia itu, saya ambil satu saja. Apa? Dzikrud dzunubil madiyah. Mengingat-ingat dosa-dosa yang sudah kelewat. Kenapa Ustaz harus diingat? Fahiya indallahi mahfuzah. Sesungguhnya dosa-dosa yang sudah kelewat itu di sisi Allah ada catatannya. Makanya kita disuruh perintahnya, silakan. Kalau kau ingin masuk surga, kalau kau ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, lihat. Kalau nggak mau, silakan. Wal tanzur. Terserah. Bahasa kita mungkin silakan. Ambil, nggak apa-apa. Gitu kalau bahasa kita. Sehingga ditekankan di ayat berikutnya. Ayat lanjutannya coba. Ayat lanjutannya ini mempertegas. Makanya ini ada 2 kalimat, yaitu ittaqullah. Kemudian kalimat keduanya ittaqullah. Itu diulang 2 kali. Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti sudah katakan, wa in tu'akkid kilmatan a'attaha bilafziha kakaulikan tahan. Apabila kamu ingin menguatkan satu ucapan, maka ucapan itu kau ulang berkali-kali. Maka itu kalian sudah memperkuat dari ucapan itu. Allah ulang 2 kali. Makanya kan ada inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri. Kalimatnya sama nggak? Sama. Tapi intisarinya beda nantinya. Makanya ayat ini ittaqullah. Ayat berikutnya wattaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Kenapa Allah katakan yang pertama takwa? Yang pertama itu takwa untuk proses. Tadi yang sudah saya bilang tadi, proses. Nah, takwa yang kedua itu adalah memperkuat. Memperkuat mudawamah itu pakai takwa yang kedua. Nah, bisa juga kita manain begini. Bahwasanya ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Bagaimana takut kepada Allah? Takut kepada Allah itu mendekatlah kamu kepada Allah. Begini Pak, kalau kita takut kepada Allah, dekati. Kalau kita takut kepada singa, jauhi, gitu kan? Takut kepada macan, jauhi. Takut kepada singa, jauhi. Takut kepada ular, jauhi. Tapi kita takut kepada Allah, dekati, gitu. Makanya hati-hati. Ini ada bahasa hati-hati. Ittaqullah, hati-hati, hati-hati, waspada. Kenapa?
Kata-kata waspada. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat, maha meneliti apa-apa yang pernah kamu kerjakan. Sehingga balasannya ketika baik, baik. Ketika buruk, buruk. Itu innallaha khabir. Khabir itu mengetahui paling sedalam-dalamnya perkara, sekecil-kecilnya perkara, itu namanya khabir. Allah sangat mengetahui bima ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Nah, intinya buat kita adalah bahwa tebalkan ketakwaan kita kepada Allah dengan apa? Perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah. Baik zikir jaharnya maupun zikir khafifnya, ini adalah senjata kita, alat kita untuk menuju kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menuju kepada Allah melalui bimbingan guru mursyid kita, ini Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.